waktu hanya 5 waktu, tapi hitungan pahala seperti 50 waktu. Dipermudah urusan. Semua yang terkena pada badan anak umat Nabi Muhammad bisa mengampunkan dosa. Setiap musibah mengampunkan dosa. Apapun yang terjadi adalah kasih sayang Allah, tapi tetap enggak bersyukur. Maka banyak sekali orang yang hari ini tidak mengetahui tentang kasih sayang Allah kepadanya. Dalam kitab Al-Um itu menyebutkan apa? Iza mata ibnu Adam, kalau anak Adam meninggal dunia, fa'alaihi salawat, masih tertinggal salatnya, lam tuqda, tidak ada qada kepada ahli warisnya. Artinya gugur salat itu, tidak ada qada kepada ahli warisnya. Walam tufda, dan juga tidak ada fidyahnya. Kita popularkan yang paling minimal, yang paling cut, yang kenyan laginya kita beramal kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Yang Allah muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salat sunnah tasbih dan salat tahiyatul masjid. Sekedar pengingat ulang bahwa salat sunnah tasbih tidak disepakati tentang kesunnahannya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan dibolehkan, dan ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Dan kalaupun mau dilakukan tidak mengapa, karena masih banyak ulama juga yang mengatakan dibolehkan. Dan jumlah rakaatnya 4 rakaat, 1 kali salam, dengan tasbih yang dihitung per rakaat 75 kali tasbih, 4 rakaat 300 kali tasbih. Dilakukan boleh seminggu, setiap 1 hari sekali. Kalau tidak mampu seminggu sekali, kalau tidak mampu sebulan sekali, kalau tidak mampu setahun sekali, dan kalau tidak mampu seumur hidup sekali. Itu menurut ulama-ulama yang membolehkan atau menyunnahkan salat tasbih. Dan tidak ada satu anjuran pun atau satu ketentuan pun yang menyatakan disunnahkan di malam nisfu Sya'ban. Kemudian kita sudah bahas terakhir salat tahiyatul masjid, yaitu salat yang dilakukan ketika memasuki area masjid. Maksud area masjid yaitu
ketika memasuki tempat yang dibolehkan untuk melakukan salat. Situ baru berlaku tahiyatul masjid. Ketika memasuki area atau tempat yang dibolehkan untuk salat. Jadi kalau cuma menginjak halaman masjid, itu tidak berlaku salat tahiyatul masjid. Kalau belum menginjak lantai masjid yang bisa digunakan tempat salat, maka tidak berlaku tahiyatul masjid. Dan jumlah rakaatnya 2 rakaat, tidak ada ketentuan bacaan apapun di dalam salat tahiyatul masjid. Dan salat ini termasuk salat ghair maqsudah li zatiha, artinya boleh digabung dengan salat-salat yang lain. Jadi boleh sekaligus dilakukan dengan salat qabliyah, dengan niat qabliyah. Selama kita tidak duduk ketika memasuki masjid, maka kita sudah mendapatkan salat tahiyatul masjid. Baik, kita lanjutkan salat sunnah berikutnya, yaitu salat as-salatu ba'da al-wudu, atau salat sunnah wudu. Nah, salat sunnah wudu ini dari bahasanya kita sudah tahu bahwa yaitu salat yang dilakukan setiap kali selesai berwudu. Dan ini boleh dilakukan dalam keadaan berwudu kapanpun, tidak mesti wudu untuk salat. Artinya karena wudu itu ada wudu itu sedikit dilonggarkan untuk dilakukan kapanpun yang kita inginkan. Setiap kali selesai berwudu, wudunya bagus, cukup syarat, cukup rukun, maka disunnahkan setelah itu untuk melakukan salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu ini berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan, "Ma min ahadin yatawadda." Kalau ada salah seorang di antara kalian berwudu, fayuhsinul wudu, lalu dia memperbagus wudunya. Jadi disuruh perbagus dulu wudunya. Jadi jangan ngejar salat sunnahnya lalu wudunya asal-asalan. Karena memperbagus wudu itu termasuk salah satu fadilah yang akan menyebabkan orang yang istiqamah memperbagus wudunya akan mendapatkan kelebihan yang banyak. Nah, syaratnya bagus wudunya. Di antaranya hadis Nabi menyebutkan, orang yang bagus wudunya maka berguguranlah dosa bersamaan dengan menetesnya air wudu setelah wudunya. Makanya makruh, terutama dalam pandangan mazhab Syafi'i, untuk mengeringkan air wudu atau mengelap air wudu makruh berdasarkan hadis itu. Dan ada perbedaan dengan mazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi ada dalil yang digunakan untuk mengelap wudu. Makanya kalau bapak ke Turki, itu di Turki habis wudu itu disediakan lap, tisu besar untuk mengelap wudu. Tapi dalam pandangan jumhur ulama makruh mengelap bekasan wudu. Jadi berguguran dosa bersamaan dengan menetesnya air wudu. Lalu orang yang berwudu bagus termasuk orang yang diizinkan memilih surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan man asbaghal wudu, barang siapa yang sempurna wudunya, bagus wudunya, lalu kemudian setelah wudu sempurna dia mengangkat tangannya dan berdoa,
dengan doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu dua hadis yang digabung. Apa kata Rasulullah? Futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Maka dibukakan nanti di akhirat untuknya 8 pintu surga. Silahkan masuk dari pintu manapun yang dia suka. Itu janji Allah. Orang yang bagus wudunya. Makanya orang hari ini meremehkan wudu. Jadi wudu asal-asalan. Asal sekedar saja kena air dianggap sudah selesai. Padahal wudu itu salah satu jalan membuka pintu surga. Karena itu pintu kesucian. Dan surga tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang suci. Maka Bapak Ibu, kalau berwudu, berwudulah dengan baik. Artinya semua yang sunnahnya dibiasakan untuk dilakukan. Mulai dari menyela-nyela jari kaki, lalu menggosok-gosok setiap bahagian dari wudu. Jadi menggosok itu sunnah. Lalu dilakukan 3 kali di setiap anggota, kecuali kepala dalam mazhab Hambali dan Maliki. Karena dalam mazhab mereka kepala itu berdasarkan hadis Nabi itu cukup sekali saja. Tapi mazhab Syafi'i tetap menyuruh 3 kali walaupun di kepala. Mengingat ada hadis yang umum bahawa Rasulullah kalau berwudu salasan 3 kali. Dan ketika cuci kepala itu sunnahnya menyapu seluruh kepala. Jadi jangan biasakan mengambil yang minimal. Ini banyak orang salah faham ketika belajar kitab-kitab Syafi'i. Yang diajarkan malah yang dipopulerkan yang minimalnya. Minimal dalam mazhab Syafi'i 1 helai rambut sudah sah. Itu minimalnya. Paling sedikit 1 helai rambut sudah sah. Kalau dalam mazhab Hanafi sampai ke nasiyah, sampai ke ubun-ubun di sini. Kalau dalam mazhab Maliki wajib seluruh kepala berdasarkan hadis Nabi. Mazhab Syafi'i minimal 1 helai rambut. Jadi waktu kita belajar kitab kadang-kadang dipopulerkan, artinya kaji asal kenang siun udah kaji na pupunyan. Bahasa hana pupunyan itu membuat orang-orang hari ini mengira itu yang wudu itu yang begitu. Padahal mazhab Syafi'i itu sedang mengajarkan yang minimal. Tapi semua ulama-ulama Syafi'i mengatakan sunnahnya seluruh kepala mengikuti hadis Nabi. Jadi dari depan, dua-dua tangan taruh sini, dari depan ke belakang, lalu tarik kembali ke depan. Itu hadis Nabi. Begitu cara berwudu. Makanya kita banyak enggak dapat fadilah wudu ya karena coi mentar tek asal kena siun kaji jadi geser kopiah, digeser ke belakang sedikit. Ni kopiah tetap di sini ni. Jadi kalau wudu saya lihat kopiah tetap di sini, enggak mau dilepas tu. Digeser sedikit asal nampak di sini rambut. Ambil air, tek betul kaji. Ini salah diajarkan, Wak. Atau salah difahami. Itu yang mau dibilang sah wudu menan. Cuma sunnahnya seluruh kepala. Di kita populerkan. Kita tak populerkan bahawa laginya mentang wudu. Karena kadang-kadang aneh juga ini, kita banyak mempopulerkan amalan-amalan yang sebenarnya itu pilihan terakhir. Kalau mau jujur, silakan baca dan rujuk kitab-kitab Syafi'i. Itu tentang fidyah salat misal contohnya, membayar kafarah salat. Tulak beruh bahasa kedanya. Itu dalam mazhab Syafi'i itu pandangan paling lemah. Nomor cut kan. Nomor terakhir itu pun bersandar pada kitab Fathul Mu'in
amalan dari Imam As-Subki. Imam As-Subki bersedekah waktu meninggal ibunya, beliau bersedekah dengan harapan semoga ibunya diringankan, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Itu pandangan paling lemah, paling cut. Di kita popularkan itu yang paling kuat, sehingga di mana-mana menyohananya dah mulai jadi pembicaraan. Hana itulah abrih kau, hana dinya lagu. Padahal Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Um, bahkan beliau dengan kalimatnya sendiri dalam kitab Al-Um itu menyebutkan apa? Iza mata ibnu Adam, kalau anak Adam meninggal dunia, fa alaihi salawat, masih tertinggal salatnya, lam tuqda, tidak ada qada kepada ahli warisnya, artinya gugur salat itu, tidak ada qada kepada ahli warisnya, walam tufda, dan juga tidak ada fidyahnya. Kita popularkan yang paling minimal, yang paling cut, yang kenyan laginya kita beramal kadang-kadang. Jadi rubah cara berwudu agar sempurna mendapat pahala. Jangan dicilek-cilek lagi, Pak. Lepaskan peci ini, lepaskan, letakkan dulu di tempat bak itu, atau yang bisa dilipat-lipat. Peci hitam kalau mau dilipat juga boleh, nanti tinggal beli lagi sebulan yang akan datang. Wudu'lah dengan baik, cucilah kepala dengan baik sesuai dengan hadis Nabi. Itu semua anjuran daripada ulama-ulama mazhab berdasarkan hadis. Jadi kita banyak sekali enggak bisa mendapatkan fadilah karena enggak sempurna, lam yusbigh, tidak sempurna wudunya. Jadi orang yang berwudu itu nanti di akhirat yang bagus wudunya, Allah suruh pilih surga. Karena dibuka langsung 8 pintu surga untuknya. Masuk dari manapun yang kau suka. Syaratnya istiqamah, bagus wudu. Setiap kali wudu 3. Hitungan 3 kali bagaimana? Hitungan 3 kali itu disandarkan pada ad-dalat, yaitu menggosoknya. Jadi yang disebut menggosok, yang disebut 3 kali, kita gosok 3 kali tangan. Digosok lagi. Jadi bukan kita taruh di bawah keran tangan kita ni, kita taruh lalu kita hitung 1, 2, kan. Digosok, karena sunnahnya menggosok. Gosok kaki, gosok tangan. Jadi banyak yang kadang-kadang ditinggalkan. Itu apalagi kita kadang-kadang enggak sempurna melakukan perbuatan makruh ketika wudu. Di antaranya berbicara ketika wudu. Sedang wudu bicara. Apalagi diganggu-ganggu sama kawan kita, apalagi satu letting, apalagi sefrekuensi. Sedang wudu teruk besti ikut. Pukul-pukul kah? Kaim roh ke kau wudu ke. Mudah-mudahan begitu. Itu bicara tu sepanjang wudu bicara padahal makruh. Berarti sudah hilang kesempurnaannya. Lalu kita juga melakukan perbuatan israf. Israf itu membuang-buang air ketika wudu. Model buka keran, sudah hidup keran, kita baru lipat, buka kancing tangan, lipat, itu keran sudah hidup dari tadi itu. Sudah berapa banyak air yang terbuang, dan itu salah satu yang menyebabkan enggak sempurna wudu kita. Kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Allah paling tidak suka melakukan israf. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka sama orang israf. Israf itu berlebih-lebihan pada sesuatu yang dibutuhkan, itu israf. Wudu itu butuh, enggak mungkin solat tanpa wudu. Tetapi enggak boleh berlebih-lebihan dalam wudu. Enggak boleh israf. Kalau mubazir itu berlebih-lebihan pada sesuatu yang tidak dibutuhkan, itu mubazir namanya. Tapi kalau israf itu berlebih-lebihan pada sesuatu yang dibutuhkan. Makan butuh, minum butuh, tapi berlebih-lebihan, itu israf. Jadi beda. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah bagus wudunya, kata Nabi, ma min ahadin yatawadda, kalau ada di antara seseorang yang berwudu, fayuhsinu alwudu, lalu dia memperbagus wudunya, dia sabar dalam wudunya untuk menyelesaikan semua sunnah-sunnahnya, wa yusalli, setelah wudu yusalli raka'atain, lalu dia salat 2
rakaat. Yuqbilu biqalbihi wa wajhihi 'alaihima illa wajabat lahu al-jannah. Dan dia ikhlas menghadapkan wajahnya atau menghadapkan hatinya dan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan wajabat lahul jannah, wajib dia mendapatkan surga Allah. Dan ini janji. Nanti kalau kita di akhirat sesudah berwuduk dengan baik lalu tidak dapat surga, kita bisa komplain. Tapi yang pasti Allah tidak mungkin salah. Allah tidak silap. Berarti kalau nggak dapat surga, berarti ada lain yang membuat kita nggak bisa masuk surga dengan wuduk kita. Bisa jadi kredit di bank konvensional belum habis. Jadi menyomain pinjam bank habis getat wudu pi hai damang surga. Tetap dulu ke neraka mempertanggungjawabkan dosa ribanya. Jadi ini menjadi dalil bahwa sunnah melakukan salat 2 rakaat setelah berwudu. Lalu kemudian dalam hadis yang lain dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi Utsman bin Affan memberi contoh wudu kepada para sahabat, lalu beliau berkata, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza," siapa yang mencontohi wuduku ini, artinya inilah wuduk seperti wuduknya Rasulullah, summa qama, lalu dia setelah wuduk lalu dia dirikan salat faraka'a raka'atain, dia dirikan salat 2 rakaat, la yuhdis bihima, dia nafsahu, lalu dia tidak berbicara di tengah-tengah wuduknya, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan ini ada beberapa hadis yang sahih yang menyebutkan orang yang bagus wuduknya, tidak ada selingan-selingan yang makruh, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, oleh karena itu dalil-dalil ini menyebutkan tentang adanya salat sunnah wuduk. Lalu bagaimana cara melakukannya? Salat sunnah wuduk ini tidak diatur sedemikian rupa tentang bacaan-bacaan tertentu, tidak. Dia seperti salat sunnah mutlak. Jadi habis wuduk salat 2 rakaat, tidak ada bacaan khusus. Habis Al-Fatihah silakan baca apa saja. Rakaat kedua juga tidak dibatasi, silakan baca apa saja, dan cukup 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Itu salat sunnah wudhu. Dan waktu pelaksanaannya dalam pandangan jumhur ulama yaitu boleh dilakukan kapanpun setelah berwudhu. Dalam pandangan jumhur ulama, selama air wudhu itu belum kering. Selama air wudhu itu belum kering. Maksud belum kering ya masih terasa bekasan air wudhunya. Jadi maksudnya ya habis wudhu langsung salat. Jadi bukan habis wudhu telepon dulu 1 jam habis itu baru sembahyang. Yang kadu ngei kadu ngerekuang. Itu enggak berlaku lagi. Jadi selama air wudhu belum kering berlaku salat ini. Bolehkah dilakukan di waktu-waktu yang dilarang? Karena ada 3 waktu yang dilarang salat. Ketika terbitnya matahari 15 menit. Kemudian ketika tergelincirnya matahari sekitar juga 15 menit, yaitu zuhur menjelang ke zuhur. Itu 15 menit atau 20 menit itu waktu haram, waktu tidak boleh salat. Kemudian ketika terbenam menjelang maghrib, itu juga sekitar 15 menit 20 menit itu waktu terbenam. 3 waktu ini dilarang untuk salat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, sekarang pertanyaannya, kita wudu. Kebetulan pas wudu kan kita datang kadang-kadang menjelang zuhur menuju ke musalla, ke masjid.
Kan itu menjelang zuhur itu waktu yang enggak boleh salat. Ya. Lalu kita berwudu, masuk musalla, bolehkah kita salat? Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki mengatakan dibolehkan. Dalam pandangan mazhab Syafi'i menegaskan bahawa waktu haram itu enggak boleh salat kecuali salat-salat yang muncul karena sebab. Contoh muncul karena sebab, ya salat yang duluan punya sebab baru muncul salat. Contohnya salat tahiyatul masjid. Jadi karena masuk masjid muncul salat. Termasuk salat sunnah wudu, karena wudu muncul salat. Enggak wudu enggak muncul salat itu. Maka semua salat yang muncul karena sebab boleh dilakukan bahkan di waktu-waktu yang dilarang. Kan sering kita sebelum maghrib kita sudah masuk masjid sudah salat sunnah. Ya. Padahal itu waktu terlarang, tapi karena itu muncul karena sebab, maka dibolehkan. Nah, begitu juga salat sunnah wudu. Jadi kapanpun. Dan sekali lagi, ini tidak berlaku hanya wudu untuk salat saja. Kadang-kadang ada tipikal orang yang suka berwudu. Habis berhadas, wudu. Kentut, wudu lagi. Dia ingin dirinya selalu dalam keadaan terhitung suci, walaupun bukan waktunya salat. Setiap kali dia berwudu maka berlaku salat itu. Ya, berlaku salat itu. Nah, dan ini menjadi salah satu fadilah ketika Nabi SAW itu memuji keadaan Bilal bin Rabah. Dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari Muslim, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, berkata kepada Bilal, inda salati subhi, pada suatu salat subuh. Kata Nabi, ya Bilal, wahai Bilal, kata Nabi, akhbirni bi arja amalin amaltahu fil Islam. Kabarkan aku, kata Nabi, apa amal yang engkau lakukan dalam agama ini atau dalam Islam ini? Fa inni sami'tu duffan 'alaik. Aku mendengarkan suara telapak sandalmu. Duff itu suara, na'alai sandal. Aku mendengarkan suara telapak sandalmu. Baina yadayya al-jannah, baina yadayya fil jannah. Ku dengarkan suara itu sudah berada di surga. Jadi suara telapak sandal Bilal didengarkan Nabi sudah duluan berada di surga. Apa yang kau lakukan wahai Bilal? Ini menunjukkan bukan Nabi ingin mengatakan bahawa ada orang yang mendahuluinya ke surga, tidak. Tapi Nabi ingin mengatakan tentang ada amalan yang membuat orang mudah masuk surga. Karena enggak mungkin dan mustahil ada orang yang lebih dahulu memasuki surga sebelum Nabi Muhammad. Yang artinya surga normal. Surga normal, surga mengikuti prosedur setelah kiamat. Kalau kedudukan orang-orang dahulu seperti Nabi Adam dicipta dalam surga, Iblis sudah duluan dalam surga, itu proses itu tidak mendahului prosedural terjadi kiamat. Ini masuk yang resmi, masuk resmi. Kalau dibuka tes PNS, tes resmi, bukan jalur belakang. Nah, kenapa begitu? Karena tidak ada orang yang bisa buka pintu surga sampai Nabi yang membukanya. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah yang mendatangi pintu surga, dan ketika Rasulullah mengetuk pintu surga, ditanya oleh malaikat penjaga surga dari dalam, ditanya, siapa di luar? Disebutlah Nabi Muhammad menyebutkan, ana Muhammad Rasulullah, akulah Muhammad, aku Muhammad, katanya. Lalu dibuka pintu surga, malaikat itu mengatakan, aku telah diperintahkan oleh Allah tidak boleh membuka pintu surga ini sampai ku dengarkan engkau yang mengetuk pintunya. Jadi enggak diizinkan.
Nabi manapun enggak diizinkan. Nabi Muhammad lah yang pertama sekali memasuki surga. Lalu diiringi oleh para nabi, kemudian baru umat Muhammad. Jadi umat Muhammad ini hidup paling belakang, absen paling belakang, tapi ketika diurus paling depan. Ini apa ini? Kemuliaan bagi kita, Pak. Cuma sayangnya kita sudah dimuliakan, kita ini tidak bersyukur di atas kemuliaan itu. Cukup banyak umat Muhammad tidak bersyukur, padahal paling dimuliakan umat Muhammad. Syariatnya diringankan, salat diringankan, dari 50 waktu hanya 5 waktu, tapi hitungan pahala seperti 50 waktu. Dipermudah urusan. Semua yang terkena pada badan anak umat Nabi Muhammad bisa mengampunkan dosa. Setiap musibah mengampunkan dosa. Apapun yang terjadi adalah kasih sayang Allah, tapi tetap enggak bersyukur. Maka banyak sekali orang yang hari ini tidak mengetahui tentang kasih sayang Allah kepadanya. Itu sama kayak anak kita, udah kita sayang-sayang melawan kita, kan bangai. Jadi oleh karena itu Rasulullah ingin mengatakan kepada Bilal, apa kelebihan yang kau lakukan sehingga engkau masuk surga begitu mudahnya? Sudah aku dengarkan suara sandalmu di dalam surga. Lalu Bilal berkata, ma amiltu amalan arja' indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw nahar illa sallaitu bizalika at-tahur ma kutiba li an usalli. Ya Rasulullah, aku ini hanya melakukan salat, aku hanya melakukan wudu. Jadi setiap kali aku berhadas, aku berwudu, baik di malam hari maupun di siang hari. Lalu setelah berwudu, sallaitu bizalika at-tahur, aku selalu salat sunnah wudu. Jadi setelah aku berwudu, setiap kali berhadas aku berwudu, lalu aku salat sunnah wudu. Dan itulah amalan yang kulakukan, itu yang kupelihara sampai hari ini ya Rasulullah. Dan inilah pekerjaan Bilal. Makanya orang bisa masuk surga kalau mengikuti amalan Bilal. Salah satu yang disunnahkan dalam berwudu adalah menjaga wudu pada badan. Jadi Bilal ni itu setiap kali berhadas, itu wudu. Jadi habis kentut dia langsung wudu lagi. Dia tidak ingin ada jeda yang tubuhnya tanpa wudu. Mau tidur wudu, besok pagi bangun wudu, kentut wudu. Apapun yang membuat wudunya batal, dia wudu lagi. Begitu amalan Bilal bin Rabah. Orang hitam kelut tapi silap kalam surga. Kita putih kelat tapi palis pihklau. Jadi makanya kulit itu tidak menunjukkan apapun, tidak menunjukkan apapun. Ketakwaanlah yang membuat kita nanti termuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, peliharalah wudu, perbaguslah wudu. Kemudian kalaupun bisa, kalau sempat, ini sempat ni maksudnya ya, kadang-kadang kita berada di posisi yang enggak sempat. Kita yang PNS, kerja pagi, harus masuk kantor, tu enggak sempat solat sunnah wudu sebentar-sebentar. Kita kan habis kentut kan enggak wudu lagi, Pak. Kapan kita wudu? Ni habis solat subuh ni. Kita kentut, nanti lagi habis makan lontong kentut. Lontong apa enggak hari ni? Serpu. Masih rahasia, nanti lagi baru ini kan. Ini kentut kita misal. Ada orang habis kentut, itu enggak wudu lagi tu. Nanti zuhur baru wudu lagi menjelang salat. Maka berapa jam tanpa wudu ni? Makanya kita kan enggak dapat kelebihan ini yang seperti dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Jadi kalau bisa dipelihara, dipelihara. Kalau enggak bisa, maka carilah amal lain yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Karena masuk surga itu banyak jalan. Allah menyebutkan inna rahmati wasi'at kullasyai'. Rahmatku meliputi apapun kebaikan. Tak sanggup kita melakukan amalan-amalan para sahabat, cari amalan yang memudahkan masuk surga.
Saya selalu mengatakan, kalau ada jaminan dari Nabi melalui hadis-hadis yang sahih atau hasan yang para ulama tidak berdebat atau tidak khilaf di dalamnya, itu diamalkan Pak, walaupun salah satunya. Contoh yang paling ringan saja perlu kita jaga, bacalah ayat kursi setiap kali habis salat. Itu jangan ditinggalkan, karena ada jaminan dari Nabi. Man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, dubura kulli salawatin maktubah, setiap habis salat 5 waktu, maka lam tamna' bainahu wa bainal jannah ilal maut. Tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga setelah kematiannya. Syaratnya istiqamah. 5 waktu ayat kursi. 5 waktu. Itu hadis sahih. Ini hari ini di masjid-masjid nyan pula yang hantar dia baca. Kita sudah bilang berkali-kali. Jadi zikir-zikir Nabi enggak dipelihara. Pelihara zikir-zikir sendiri. Jadi pegak karo pegak karo ada kananya urutannya pegak karo. Yang punya Nabi begitu banyaknya enggak dibaca. Begitu kita protes, kita bilang, "Nyo kata Nabi hana baca." Langsung paling nanti dia katakan, katuk Wahabi baru katuk Wahabi baru. Padahal cukup banyak yang enggak dibaca. Yang punya Nabi. Salah satunya yang enggak diamalkan apa? Ayat kursi. Jadi sudah kebiasaan masa Al-Fatihah. Itu berapa banyak yang punya Nabi setelah Nabi ajarkan setelah solat. Itu enggak dibaca. Jadi aneh. Memang kita fikir aneh-aneh ya, Pak. Nabi menjadi petunjuk. Yang Nabi ajarkan itu jalan-jalan menuju surga. Kan kita minta siratal ladzina an'amta alaihim. Berilah kami petunjuk jalan yang engkau ridai ya Allah. Salah satunya apa? Jalannya para Nabi. Nyan hana ikut. Jadi kalaupun imam enggak baca, kita berusahalah baca sendiri. Ayat kursi jaga 5 waktu. Dan yakin Pak, Allah tidak melanggar janji. Kenapa begitu mulianya ayat kursi yang dibaca 5 waktu? Karena di dalamnya puji-pujian tentang kebesaran dan keesaan Allah. Itu kan ayat kursi itu puji-pujian kepada Allah semua. Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk, Allah yang jaga langit dan bumi, Allah begini. Maka setan paling takut dengan ayat kursi. Itu aja amalkan, insya-Allah surga. Tapi jangan pula baca ayat kursi selalu tapi enggak solat-solat. Jangan surga tapi dari samping damong. Jadi itu zikir setelah solat, contohnya yang dijamin dapat surga. Ini salah satunya salat sunnah wudu, insya-Allah kalau istiqamah surga. Oh enggak sanggup, enggak sanggup. Dia jaga yang Ustaz. Dia jaga. Baca ayat kursi saja. Usahakan lakukan apa yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.